Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erwan Prasetyo Utomo, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sebagai pertanyaan pemantik, yang pertama adalah apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Menurut pemahaman saya, pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang mengedepankan 5 kompetensi yang diantaranya adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab guna mewujudkan sebuah well-being, yaitu keadaan nyaman, sehat, dan bahagia. Oleh karena itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memahami, menghayati, dan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional sehingga kita dapat memahami kondisi emosi sebagai wujud kesadaran diri, mencapai tujuan positif sebagai manajemen diri, menunjukkan empati kepada orang lain sebagai wujud kesadaran sosial, menjalin hubungan positif dengan sesama sebagai wujud kemampuan berelasi, dan membuat keputusan yang baik sebagai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, kita juga harus menanamkan kelima kompetensi tersebut kepada murid kita, sehingga murid kita kelak memiliki bekal dalam dirinya sebagai individu maupun anggota masyarakat untuk menciptakan suasana pembelajaran maupun lingkungan yang well-being di dalam dan di luar sekolah. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah saya pelajari ini dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, terkait keterkaitannya dengan filosofi KHD, sebagaimana disampaikan oleh KHD bahwa pendidikan dapat membentuk sebuah kebudayaan yang lahir dari kesadaran, kebebasan, dan kemerdekaan murid. Oleh karena itu, akan sangat dibutuhkan guru, murid, dan warga sekolah yang memiliki dan menguasai kelima kompetensi sosial emosional dengan baik dalam mewujudkannya. Yang kedua, keterkaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam menciptakan pembelajaran sosial emosional, seorang guru harus memiliki nilai reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga guru dapat memahami kondisi emosi, mencapai tujuan positif, menunjukkan empati kepada orang lain, menjalin hubungan positif dengan sesama, dan membuat keputusan yang baik. Berikutnya, keterkaitannya dengan visi guru penggerak. Dalam praktek pembelajaran sosial emosional, guru pastinya dapat menjadikan PSE sebagai jembatan untuk mencapai visi yang diharapkan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kepada muridnya, sehingga dapat membantu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keterkaitan yang berikutnya adalah dengan budaya positif. Dalam mewujudkan pembelajaran sosial emosional, tentunya guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga setiap guru dan murid dapat mengontrol dirinya, dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, sehat, nyaman, dan bahagia, atau biasa disebut dengan well-being, yang kedepannya akan membantu menjaga suasana pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai budaya positif atau profil pelajar Pancasila. Berikutnya, keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional, guru akan melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi muridnya. Oleh karena itu, hal ini akan membantu guru dalam melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid dan seterusnya untuk menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana yang akan digunakan saat proses pembelajaran. Setelah dua pertanyaan pemantik itu, kita akan dihadapkan pada dua pertanyaan lanjutan, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bagaimana dan sehingga apa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata, jawabannya adalah seperti ini. Sebelum mempelajari modul 2.2 ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional ini tumbuh dari sikap kodrat murid yang muncul dan terbentuk dari pergaulan di lingkungan.
Sehingga saya lebih fokus dalam melakukan pengamatan perilaku dan kegiatan pembinaan di luar jam belajar atau fokus pada materi ketika proses pembelajaran. Namun setelah mempelajari modul ini ternyata saya memahami bahwa kompetensi sosial emosional dapat dibentuk dan diberikan wadah khusus di dalam proses pembelajaran kita sehari-hari, walaupun terkadang tanpa sengaja kita sudah memasukkannya. Hal ini dilakukan mengingat besarnya pengaruh penguasaan kompetensi sosial emosional ini terhadap prestasi murid dan akan memiliki dampak buruk jika kompetensi sosial emosionalnya pun jelek. Berikutnya, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman, nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being adalah: yang pertama, prinsip penerapan sosial emosional yang mengedepankan 5 kompetensi KSE tadi, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab guna mewujudkan well-being. Yang kedua adalah praktek kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional melalui strategi stop, mendengar dengan kesadaran penuh, dan melihat dengan kesadaran penuh. Yang ketiga adalah penerapan 4 indikator KSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pembelajaran eksplisit, integrasi, praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta peningkatan atau penguatan kompetensi sosial emosional kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan rekan sejawat adalah sebagai berikut. Pertama, untuk murid, yaitu melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi dari PSE dengan menempatkan pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dan memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan dan melatih 5 KSE. Berikutnya, pembelajaran akademik yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, yaitu mengintegrasikan KSE ke dalam proses pembelajaran, baik itu melalui konten belajar, proses pelaksanaan pembelajaran, maupun produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah keterlibatan murid, yaitu mengajak semua warga sekolah untuk bersama-sama meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan penguatan dan pembuat keputusan dengan kegiatan. Sebagai contoh adalah pemilihan ketua OSIS yang dirancang dan dilaksanakan oleh murid dan lain. Berikutnya perubahan bagi rekan sejawat. Yang pertama menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi, apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Yang kedua adalah belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan berkembangan murid, meluangkan waktu untuk mengintrospeksi diri, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik melalui workshop ataupun forum diskusi. Yang ketiga adalah berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar yang profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru, serta mewujudkan pembelajaran berbasis proyek dengan lintas mata pelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.